Beberapa media asing menyoroti kasus ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Lokasi pencabulan berada di sebuah hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Selain kasus pencabulan, Fajar juga terbukti mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Kapolres Ngada telah mencabuli 3 anak dan 1 orang dewasa. Lalu, apa kata media asing soal kasus Kapolres Ngada? 1. Australian Broadcasting Corporation, ABC, berdasarkan pemberitaan media Australia, ABC, Jumat, 14 Maret 2025, AKBP Fajar Widyadharma tidak hanya melakukan pencabulan dan mengonsumsi narkoba, tapi juga menjual video asusila korban ke luar negeri. Video yang dijual berisi perbuatan tak senonoh antara ex-Kapolres Ngada tersebut dengan anak yang berusia 6 tahun. Video tersebut kemudian terdeteksi Pusat Penanggulangan Eksploitasi Anak Australia dan Kepolisian Federal Australia, AFP. Berdasarkan penelusuran otoritas setempat, lokasi pengambilan video berada di Kupang. Atas dasar itulah, otoritas Australia melaporkan temuannya kepada Mabes Polri. Laporan ditindaklanjuti dengan menginstruksikan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan mulai Kamis, 23 Januari 2025. Setelah itu, AKBP Fajar Kapolres Ngada ditangkap dan dibawa ke Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Media tersebut menambahkan, Fajar melakukan aksi tak terpuji terhadap anak berusia 6 tahun, setelah dipertemukan oleh seorang perempuan berinisial F membawa korban kepada Fajar di sebuah hotel di Kupang pada Juni 2024. Setelah itu, F mendapat bayaran dari Fajar sebesar 3 juta rupiah karena sudah mempertemukan pelaku dengan korban. 2 Channel News Asia, CNA, media asal Singapura, CNA juga memberitakan kasus pencabulan yang dilakukan ex-Kapolres Ngada. Media tersebut menuliskan, Komnas Perempuan telah meminta Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tujuannya untuk menelusuri kemungkinan korban kejahatan seksual yang dilakukan AKBP Fajar Widyadharma bertambah atau tidak. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur masih menyelidiki kasus tersebut dan telah memeriksa 9 saksi, termasuk seorang perempuan berusia 15 tahun yang membawa korban untuk bertemu Fajar, tulis CNA dalam pemberitaannya, Kamis, 13 Maret 2025. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Dian Sasmita, perbuatan Fajar termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat serius. Ia menduga, jumlah korban bisa bertambah karena Fajar merupakan sosok yang memiliki wewenang dan kekuasaan. CNA juga mengutip pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT Veronica Atta yang menyebutkan bahwa perbuatan Fajar termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Hal itu didasarkan pada temuan Polri bahwa AKBP Fajar Kapolres Ngada telah membayar sebesar 3 juta rupiah kepada F agar dipertemukan dengan anak berusia 6 tahun. Fajar kemungkinan akan didakwa berdasarkan Pasal 6, C, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kejahatan kekerasan seksual. Jika terbukti bersalah, Fajar bisa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, tulis CNA. 3 The Star media asal Malaysia, The Star memberitakan bahwa polisi telah menemukan bukti bahwa Fajar melakukan aksi tak terpuji terhadap anak di bawah umur. Bukti yang ditemukan adalah surat izin mengemudi, SIM, milik AKBP Fajar Kapolres Ngada yang digunakan untuk memesan kamar hotel di Kupang yang digunakan oleh pelaku sebagai tempat pencabulan. Pihak berwenang juga menemukan bukti bahwa mantan kepala polisi setempat telah menggunakan narkotika. Setelah penahanannya, Fajar diberhentikan dari jabatannya, tulis The Star dalam pemberitaannya, Sabtu, 15 Maret 2025. The Star juga menuliskan, Fajar akan menjalani sidang etik pada Senin, 17 Maret 2025. Sidang etik digelar karena ia melanggar kode etik kepolisian setelah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, merekam aksi kekerasan seksual tersebut untuk diunggah ke situs porno, dan mengonsumsi narkoba. Jangan lupa subscribe ya!